saya Casey Anggraini, kelas 3 C PGSD, NPM 5019122. Perkenalkan, nama saya Ovita Mayansari, NPM 5019136, kelas 3C Prodi PGSD. Di sini kami akan presentasikan atau menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen sekolah yang telah didesentralisasikan. Menurut Wolf, Teter, dan Hoffman mengungkapkan ada 4 hal yang penting yang telah didesentralisasikan untuk sekolah dasar. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua ada keterampilan dan pengetahuan, yang ketiga ada informasi yang dibutuhkan sekolah dasar untuk mengambil keputusan, yang keempat ada penghargaan atau prestasi. Didesentralisasikan manajemen sekolah dasar itu ada yang pertama perencanaan dan evaluasi. Sekolah dasar diberi berkewenangan untuk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Maksud sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah dasar. Didesentralisasikan manajemen sekolah dasar itu ada yang pertama perencanaan dan evaluasi. Sekolah dasar diberi berkewenangan untuk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah dasar. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat rencana peningkatan mutu sekolah. Sekolah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi semacam ini sering disebut sebagai evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sekolah yang berwenang mendalamin atau memperkaya atau memperbarui sebuah kurikulum sekolah agar menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Tapi tidak boleh mengurangi kurikulum dari nasional. Kewenangan sekolah dalam hal pengembangan kurikulum adalah pengembangan kurikulum tidak satuan pendidikan yang mendasarkan pada standar isi, standar kompetensi, dan standar kelulusan, serta memilih, menjabarkan, dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan. Pengelolaan proses pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama di sekolah dasar. Sekolah dasar diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. 4. Pengelolaan ketenagaan. Peran atau kewenangan sekolah dasar masih sangat terbatas pada pengelola ketenagaan yang sudah ada di sekolah dan sebatas mengelola pemanfaatan tenaga yang sudah diangkat oleh pemerintah. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai bagian dari sumber daya pendidikan, satuan pendidikan harus memotivasi, menggalang kerja sama, menyamakan visi, menyadari misi. Sebagai contoh, pengangkatan guru honorer atau kontrak sekolah seperti guru komputer, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Yang kelima, pengelolaan fasilitas sekolah. Dengan adanya pengelolaan fasilitas sekolah, pembelajaran akan menjadi lebih mudah. Seharusnya setiap sekolah sudah melakukan pengelolaan fasilitas sekolah, karena dengan adanya pengelolaan fasilitas sekolah, pengembangan dan pembelajaran jadi lebih mudah dan mempunyai semua alat untuk menggunakan atau menjelaskan suatu pembelajaran. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pengelolaan keuangan. Bidang keuangan
keuangan bagi pendanaan pendidikan di sekolah dasar merupakan salah satu elemen MBSD yang sangat penting. Salah satu jabaran kebijakan pemerintah berkenaan dengan dana pendidikan direalisasikan dalam bentuk bantuan operasional siswa atau BOS yang besarnya tergantung dari jumlah siswa. Walaupun kebijakan BOS ini menguntungkan bagi siswa dalam mengelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan, namun bagi sekolah yang jumlah siswanya sedikit, kebijakan ini dirasakan masih kurang adil karena kebutuhan biaya operasional yang tidak mencukupi. Ketujuh, pelayanan siswa. Pelayanan siswa meliputi penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja. Sutisna mengemukakan tugas kepala sekolah dalam manajemen siswa adalah menyeleksi siswa baru, menyelenggarakan pembelajaran, mengontrol kehadiran murid, melakukan uji kompetensi akademik atau kejujuran, melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Kepala sekolah harus menyadari bahwa kepuasan peserta didik dan orang tuanya serta masyarakat merupakan indikator keberhasilan sekolah. 8. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan hubungan seperti moral dan finansial. Dan di hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, meningkatkan pembelajaran atau kalau seorang anak. Yang kedua, meningkatkan tujuan masyarakat dan kualitas masyarakat. Lingkungan dan masyarakat sekitar sekolah adalah ekosistem pendidikan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Esensi hubungan sekolah masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan moral finansial dari masyarakat. Masyarakat lingkungan juga merupakan sumber daya pendidikan, laboratorium pendidikan, maupun sebagai penasehat pendidikan. Kesembilan, iklim sekolah. Pelaksanaan MBSD perlu didukung oleh iklim sekolah, fisik dan non-fisik yang kondusif ataupun akademik, yang merupakan persyaratan bagi terlaksanakannya proses belajar mengajar yang menyenangkan. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme, dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh-contoh iklim sekolah dasar yang dapat menumbuhkan semangat belajar. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Bye-bye.